Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, maka barang siapa yang nyata hijrahnya itu untuk dunia, yusibuha, maka dia akan memperolehnya. Nya saja di situ. Awim ra'atin yankihuha, atau kalau tujuan hijrahnya adalah untuk wedon, awewe, perempuan, nisa. Lu nggak pakai sabian. Ya. Au man kanat hijratuhu li imra'atin gitu. Atau barang siapa yang hijrahnya itu tujuannya untuk seorang wanita, yankihuha, maka dia bakal menikahinya. Kalau untuk dunia, dunianya dapat, akhiratnya. Kalau untuk wanita, insya Allah dia akan menikahinya, tapi Allah dan Rasulnya tidak dapat. Artinya tidak dapat ridho Allah dan Rasulnya. Kenapa? Tujuannya untuk imro'ah. Nah, ini ada asbabul wurudnya. Kenapa ini wanita dimasukkan di sini? Ya, hati-hati ini. Lempengin. Fahijratuhu, maka hijrahnya orang tersebut ila ma hajara ilaihi, menuju kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Atau fahijratuhu, maka hijrahnya orang tersebut tergantung terhadap apa yang dia hijrah kepadanya. Tergantung apa tujuannya, brother. Baik, untuk lebih mempertegas, kita lihat syarahnya. Qauluhu, ucapan Nabi, sabda Nabi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha ay yahsuluha. Maksud yusibuha itu adalah yahsuluha, dia akan memperolehnya. Haknya kemana itu? Dunia. Ya Allah, banyak kita berlindung ya. Mudah-mudahan tujuan kita nyari ilmu bukan untuk dunia ya. Kecil banget nilainya dunia. Iya. Jangan. Kalau nyari ilmu sekedar hanya ingin mendapatkan selembar kertas yang tertuang di dalamnya sejumlah nilai atau serangkaian sanad saja, jangan deh. Ya, jangan kayak begitu. Terlalu kecil nilainya. Terlalu kecil, khawatir kita kehilangan yang besar. Ngejar kambing kehilangan sapi. Gitu. Naudzubillah. Apalagi tujuannya tadi nikah. Ya. Allah. Awim ro'atin. Nah ini. Yankihuha ay yatazawwajuha. Yankihuha ay yatazawwajuha, maka dia akan mengawininya. Yankihuha, menikahinya. Ini lebih spesifik. Yatazawwijuha. Tazawwaja yatazawwaju yatazawwajuha. Dia akan mengawininya, bukan nikah doang, bakal dikawini juga. Tenang aja. Kawin, tenang aja kawin. Bukan cuma nikah, kawin juga ini mah. Kalau nikah belum tentu kawin. Tapi kawin udah pasti nikah lah. Ya kan benar? Orang nikah belum tentu kawin. Kenapa? Ada yang baru nikah tinggal mati. Ada yang baru nikah langsung diceraiin. Belum kawin dia. Orang kawin pas nikah tuh dulu. Rupaan sih dong. Dipaksa nikah. Masa dia kawin belum nikah? Bukan kawin namanya kalau begitu. Zina. Oh iya, orang kawin dipaksa nikah. Dibengkek gitu. Ini malah lebih spesifik. Ya tazawwaju, bukan cuma nikahnya, akan mengawininya. Tenang aja. Gimana tuh? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrah orang itu tergantung kepada apa yang ia niatkan. Minad dunya, daripada dunia, awil mar'ati, atau wakana cewek, wa in kanat suratul hijrah ilallahi wa rasulih. Ya Allah, kalau memang tujuannya untuk dunia dan akhirat, wa in kanat, meskipun keberadaan hijrah, atau wa in kanat suratuha, meskipun penampakan hijrahnya, pencitraan hijrahnya, suratul hijrah, itu penampakan hijrah. Ya. Emang kelihatannya hijrah sih, bener, hijrah.
ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Kelihatannya ikut hijrah ke Madinah, ikut bareng-bareng rombongan, ikut bersama Rasul, ikut bersama rombongan, ikut bareng. Tapi ternyata di hatinya terselip dunia dan wanita. Padahal bareng-bareng berangkatnya. Walaupun penampakannya, walaupun pencitraannya nih kelihatan ikut bersama hijrah bareng-bareng, ngaji bareng. Astagfirullahaladzim. Itu Tobat bareng, tapi ternyata di hati ada terselip itu. Astagfirullah. Makanya halus banget ya. Halus banget ini. Orang nggak jadi kawin lah. Ini betul. Nong Nawawi kan. Ini halus banget. Halus banget. Halus. Iya. Ya Allah, ya Allah. Nah, ini disebutin kenapa wanita masuk di sini. Wa khussatil mar'ati bidzikri, dan dikhususkan wanita bidzikri dengan penyebutan di hadis ini. Kenapa sih ada wanita di sini? Aduh, maaf Awi sih. mur'ati. Nah, Ya. Wa khussatil mar'atu bidzikri, dan dikhususkan perempuan dengan penyebutan di sini ma'a dukhuliha fid dunya, disertai bahwasanya wanita itu masuk dia ke dalam urusan dunia. Betul tidak? Betul. Dunia itu harta tahta wanita. Harta tahta dunia kan tiga ini. Yang secara global dunia ini tiga: harta tahta wanita. Laki-laki akhirat. Harta tahta ini belum seberapa, tapi ternyata wanita yang paling berat. Paling Berat. nanti ada ke depannya. Kenapa wanita paling berat di sini? Tapi ternyata wanita dibandingkan tiga ini adalah perhiasan terindah. Ad-dunya mata'. Dunia adalah perhiasan. Wa khairul mata', dan seindah-indahnya, sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solehah. al-mar'atus shalihah. Al-mar'atus Saya punya di rumah. alhamdulillah. Atur nggak punya atur. Berarti Bang Nur sudah punya perhiasan terindah di dunia ini. Jual bang. Ya, sudah punya perhiasan terindah. Jual kaya bang. Apa tuh yang ditafsirkan bahwa itu adalah maknanya wanita? Pelajarannya Ustaz Burhan waktu itu dibahas. Ya, memang dunia ini kan perhiasan, betul tidak? Dan ternyata perhiasan yang paling indah itu ya wanita, saudara. Karena dengan wanita orang bisa mencapai harta dan tahta. Tapi orang yang gagal di wanita, harta tahtanya akan hancur. Betul? Patul juga mati patul. Netizen ini Gue yang mewakili harta tahta ini bisa hancur gara-gara yang ketiga ini. Tapi kalau ini bener, yang ini bisa bener dua-duanya. Betul nggak? Ceritanya udah kebangkatan banyak. Bahkan manusia pertama, nenek moyang kita, Iya. ya, engkong uyut kita, engkong Adam, ya, digoda iblis sedemikian rupa, nggak mempan, kagak mempan. Iblis itu nyerah, makanya dia berubah halauan. Dia goda bininya, ya, jidah kita, jidah kita, nenek kita, Siti Hawa, wanita memiliki kelembutan perasaan, akhirnya terbujuk oleh iblis dan akhirnya membujuk kakanda Nabi Adam alaihissalam. Kena bang. Jadi ternyata laki-laki mah nggak kalah sama iblis. Menang lawan iblis bang. Tapi lawan wanita, ternyata sunatullahnya begini. Ampun mah. Ampun. Napoleon Bonaparte, ya, sang penakluk dari Prancis, ya, 3 bulan, ya, selama siang dan malam berperang lawan musuh masih bisa ketawa, nyengir dia lawan musuh, perang 3 bulan. Tapi 3 hari berantem sama bininya, nggak bisa ketawa dia. Banda habis. Disebutin tuh dalam sejarah, pernah Napoleon itu, sang singa dari Prancis itu, 3 hari 3 malam nggak bisa ketawa. Sedih, kenapa? Berantem sama nyonyahnya. Kalah masih nggak betina. Itu. La haula wala quwwata. Kalah masih nggak betina. Nah, ini belum selesai nih.
Wanita masuk ke dunia li'annaha fitnatun azimatun. Maaf, fitnatan azimatan li'annaha, karena bahwasanya wanita itu benar ya. Jadi khabar anna ya. Li'annaha fitnatun azimatun, karena bahwasanya wanita itu adalah fitnah yang sangat besar. Ya. Fitnah tuh. Kalau buat orang-orang baik kayak antum ini rata-rata ujiannya wanita. Karena orang baik. Oh gitu ya? Narkoba nggak kena, Amin. ya. Minuman keras nggak kena, ya nggak. Tapi yang perempuan belum tentu nih. Kena lagi. Baru satu hadis kena tuh. Baru satu hadis. Baru satu Astagfirullah. hadis. Masih ada 41 lainnya. Masih 41 hadis lagi. Masih ada 41. Mudah-mudahan lulus. Nah ini alasannya nih. Ini Nabi nih yang bilang ya. Fafil hadis. Maka dalam sebuah hadis ini Nabi yang bilang, ma taraktu ba'di fitnatan ad-darra 'ala rijali minan nisa. Ma taraktu ba'di, tidaklah aku tinggalkan setelah kepergianku, setelah wafatnya aku, sabda Nabi ini, fitnatan, sebuah fitnah, ad-darra, yang lebih berbahaya, 'ala rijali, bagi kaum laki-laki, minan nisa'i, yang melebihi bahaya fitnahnya para wanita. Aku tidak pernah meninggalkan setelah wafatku fitnah yang lebih besar, ala rijal, buat kaum laki, fitnah yang lebih berbahaya dibandingkan bahayanya wanita. Si Rijal. Nabi sudah memberikan lampu kuning tuh saudara. Ya, ini Nabi kita nih, sayang sama kita kaum laki-laki. Ini perempuan emang sebaik-baiknya perhiasan di muka bumi, tapi hati-hati, dia fitnah yang paling besar buat kaum kita. Ya, Nabi nih yang ngasih ngasih peringatan buat kita. Memang di sisi lain Nabi bilang mar'atus sholihah itu adalah sebaik-baiknya perhiasan. Tapi awas, mafhum mukhalafahnya, dia bisa menjadi racun yang paling mematikan. Gimana Ustaz? Belum ketemu, tenang, ada hadisnya ya. Baru satu hadis. Oh, ini tentang sinetron. Baik. Wali anna sababa wurudi hadal hadisi, dan oleh bahwasanya sabab urutnya hadis ini, ya, asbabul wurudnya hadis ini, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki hajaro, berhijrah, ilal madinati, ke kota Madinah, biniyatin, dengan niat, ayyatazawwaja, untuk menikahi, bi imra'atin, dengan seorang wanita, yuqalu, yang disebut wanita tersebut lah, pada wanita tersebut Ummu Qais. Ya, ada salah seorang laki-laki di rombongan hijrah dari Mekah ke Madinah, berarti muhajirin nih. Ada seorang laki-laki muhajirin, ya, dia ikut rombongan hijrah ke Madinah, tapi ternyata Allah Maha mengetahui niatnya. Allah memberitahukan kepada Nabi kita, ya, kode etiknya nih nggak pernah disebutin nama orangnya. Iya, tapi disebutin nama perempuannya, Ummu Qais. Wanita yang dituju itu adalah Ummu Qais, karena ada seseorang yang pernah ditolak oleh Ummu Qais, ya, oleh Ummu Qais, karena Ummu Qais ini adalah penduduk Madinah. Ya, Ummu Qais mau menikah asalkan orang tersebut mau ke Madinah. Maka ke Madinahnya dia, hijrahnya dia, karena ingin menikahi Ummu Qais, bukan Ummu Wais ya. Qais. Ummu Qais. Ya, saya hijrah bukan karena Ummu Qais. Ummu Wais. Ya, Ummu Qais namanya. Makanya fasumiyar rajulu, maka dinamakanlah laki-laki itu, laki-laki yang hijrahnya karena Ummu Qais itu, Muhajir Ummi Qais. Punya gelar pribadi. Namanya Muhajir Ummi Qais. Muhajir Hasan. Muhajir Hasanah. Dari kampung dulu. Namanya ganti sekarang guru, kata si Oin Hasanah. Oh gitu. Jadi Muhajir Hasanah. Hasanah. Makin banget tuh. Nah, yang tahu ukuran ini cuma Allah.
Ya, jangan, tidak boleh. Kalau Nabi kita tahu, ya diberitahu oleh Allah. Walaupun itu diniatkan oleh hati si fulan, tapi Nabi kita tahu. Kenapa? Allah yang beritahu. Macam-macam mana. Makanya, masya Allah, ini jadi ilmu. Kalau nggak ada muhajir ummu qais, mungkin nggak ada tuh hadis niat. Ya nggak? Kita ambil positifnya aja, brother. Ya, gara-gara muhajir ummu qais, kita jadi tahu mana niat yang benar. Memang udah sunatullah, harus ada kasusnya dulu. Ya, nah karena si muhajir ummi qais inilah, maka tersampaikanlah hadis niat ini. Ya, jadi kita tahu mana niat yang benar, mana niat yang salah. Muhajir ummi qais. Tapi saya belum pernah menemukan redaksi orang itu siapa gitu. Ya, mungkin Anda bisa bantu saya menemukannya gitu. Apa sengaja dirahasiakan gitu ya untuk menjaga kode etik kan. Tapi jelas kalau yang ditujunya mah ketahuan ummu qais. Gitu. Madinah. Di Madinah, muhajir ummu qais. Baik, wa ma'nal hijrati syar'an. Dan makna hijrah secara syariat, makna syar'inya, mufaraqatu daril kufri ila daril Islam. Ya, makna syar'i dari hijrah adalah mufaraqatu daril kufri, meninggalkan negeri kufur ila daril Islam, menuju negeri Islam. Meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam. Itu secara makani, hijrah secara tempat. Ada juga meninggalkan kekufuran kepada Islam, itu hijrah juga. Meninggalkan kemaksiatan kepada ibadah, itu hijrah juga. Ya. Pokoknya yang namanya pindah dari yang buruk kepada yang baik itu hijrah. Makanya, yuk bro kita hijrah. Nah, bahasa kitanya move on. Gitu ya. Ayo move on. Hijrah. Kalau memang dirasa sudah tidak baik, hijrahlah kepada yang lebih baik. Kalau dirasa kecil kemungkinannya, tak baik untuk ibadah kita, ya wes sudah hijrah saja. Hijrah saja. Gantilah targetnya. Lain hati. Gantilah targetmu. Masalah. Tenang tuh, ada penguat tuh, hadis penguat tuh. Nah ini ya, hijrah, pindah. Tapi kalau memang dirasa masih ada kebaikannya dan banyak kemungkinannya, ya sudah istiqomahkan saja. Penghibur tuh. Dalil penghibur. Nah itu, wahia, dan hijrah itu wajib tuh. Wajib. Buat siapa? Ala man la yumkinuhu izhara dinihi, atas orang yang tidak memungkinkan baginya untuk menampakkan agamanya, untuk menunjukkan eksistensi agamanya. Kalau mengamalkan agamanya terancam bahaya. Ya. Au yakhafu fitnatan, atau karena khawatir terjadi fitnah. Di mana seseorang tidak mampu mengamalkan agamanya secara terang-terangan, dia teraniaya, dia menjadi orang yang terkucilkan, atau khawatir terjadi fitnah, maka wajib ia melakukan hijrah. Ini yang menjadi landasan ulama kita. Ada seorang ulama kita yang terpaksa harus hijrah dari Indonesia ke tanah Mekah. Allahu Akbar. Kenapa? Karena ya khafu fitnatan. Dikhawatirkan terjadi fitnah. Fitnah besar. Fitnah kan sesuatu yang tidak benar kan? Yang ditujukan kepada seseorang. Dan beliau merasa bahwasanya ketika menunjukkan eksistensinya dalam beragama, justru menjadi suatu ancaman buat beliau hijrah. Bukan takut. Awas. Orang hijrah itu bukan takut loh. Perintah Allah. Bukan takut, catat baik-baik. Beda hijrah dengan takut. Jauh bener. Ya, bukan takut. Peluru mah udah makanan sehari-hari. Gitu ya. Sedikit ke sana. Waqad ataqaha fil halatain. Waqad, dan sungguh ataqaha, membuatnya tidak mampu. Ya. Membuatnya tidak mampu, ataqaha, dan sungguh
membuat beliau itu orang tersebut akan akan fitnah tersebut fil halatain pada dua keadaan tersebut. Jadi begini maksudnya, membuat orang itu tidak kuat, tidak mampu untuk melakukan dua hal tersebut, maka wajib hijrah baginya. Yang pertama apa? Dikarenakan tidak memungkinkan untuk menampakkan agamanya, eksistensi agamanya. Yang kedua, dikarenakan tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Maka dua kondisi ini membuat seseorang dia tidak mampu, dia harus untuk melakukan hijrah, saudara. Nah ini.